peribadatan, Ibu dari atas nama majelis ingin mengumumkan warta pada pagi hari ini. Sebelum kami wartakan, Ibu ingin menyapa, apakah pada pagi hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Puji Tuhan, semua adalah jemaat yang setia. Terima kasih. Demikian warta yang akan kami sampaikan adalah satu, dari panitia pemilihan majelis. Salam jemaatku yang terkasih, puji Tuhan, proses pemilihan penatua dan diaken periode 2025 sampai 2028 sudah selesai perhitungannya. Pada saat ini juga sudah didapatkan nama-nama calon panatua dan diaken. Namun masih akan dilakukan pendekatan terlebih dahulu dan konfirmasi kesediaan para panatua dan diaken yang terpilih. Mohon dukungan dan doanya dari jemaat agar proses ini dapat berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan harapan kita dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk info hasil pemilihan dapat diakses melalui link yang sudah ada di warta dan di grup WA yang sudah disampaikan minggu kemarin ya. Warta yang kedua kami umumkan bahwa atestasi masuk ke gereja yaitu telah diterima syarat-syarat permohonan atestasi masuk atas nama Bapak Boy Yusuf Onasis Arjuna Huta Barat dan Ibu Kristina Sihombing. Bapak Boy Yusuf Onasis Arjuna Huta Barat dan Ibu Kristina Sihombing akan didoakan pada hari Minggu tanggal 21 September 2025. Yang ketiga yaitu ibadah komisi youth bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak berusaha youth, mohon dihimbau untuk diajak untuk ibadah youth pada hari Minggu yaitu tanggal 21 September 2025 pagi jam 9.30. Gedungnya di gedung PPA, sementara pembicara yaitu Saudari Cima, dan tema pada besok hari Minggu untuk youth adalah kuncinya adalah kepedulian. Selanjutnya ibadah komisi senior. Ibadah komisi senior akan diadakan pada hari Senin tanggal 22 September 2025 jam 10 pagi, tempat di gereja kita GKI Bandung. Pembicara firman adalah Evangelis Nurlela. Mohon untuk kehadirannya untuk para usinda untuk hadir pada hari Senin tanggal 22 September. Selanjutnya Basar Komisi Anak. Akan dibuka donasi untuk berupa alat tulis, mainan, peralatan sekolah, dana akan diadakan minggu ketiga yaitu tanggal 3 September. Diadakan pada hari Minggu ketiga yaitu September 2025 yaitu tanggal 21 September 2025. Info lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Angel sebagai koordinator sekolah minggu. Mohon doa dan dukungannya untuk jemaat-jemaat sekalian. Berita duka cita, telah dipanggil ke rumah Bapak di surga Bapak Rakiman, Bapak Pendeta Rakiman Mursiam pada hari Jumat kemarin tanggal 12 September 2025. Beliau adalah orang tua dari saudara kita Bu Endang. Tutup usia pada usia 83 tahun.
telah dimakamkan di Ciranjang pada tanggal 12 September pukul 14 siang waktu Indonesia bagian Barat. Kami segenap majelis, jemaat, dan Gembala GKI Bandung mengucapkan turut berduka cita kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus. Amin. Yang selanjutnya adalah warta untuk sekat ruangan remaja. Departemen Rumah Tangga yaitu RTG Gereja mengadakan penggalangan dana untuk kebutuhan sekat ruang remaja. Adapun dana yang dibutuhkan sebesar 100 juta rupiah. Dan dana yang sudah terkumpul hingga saat ini sebesar 42 juta 550.000 rupiah, atau rinciannya bila diperlukan bisa menghubungi bendahara gereja kita di GKI Bandung. Mohon dukungan doanya untuk jemaat sekalian. Kami juga mengharap dukungan jemaat sekalian untuk masalah sekat gereja supaya anak-anak kita bisa kembali lagi seperti dulu, penuh sukacita lagi. Yang terakhir adalah ulang tahun. Kami ucapkan ulang tahun kepada Bapak Perdana Girsang pada tanggal 14 September. Kedua Bapak Alvin 16 September, Bapak Bintang Tua Marpaung 16 September, Ibu Dustri Sito Morang 18 September, Bapak Erikson Samosir 19 September. Terima kasih, demikian warta yang kami beritakan untuk pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita? Amin. Ya, biarlah pagi yang mungkin penuh dengan udara yang sejuk ini ataupun dingin bagi sebagian kita yang mungkin tadi hujan di tempat asalnya, tapi biarlah itu juga menambah sukacita dan ada kehangatan di antara kita sehingga pagi hari ini kita boleh berkobar-kobar memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan besar dan ajaib. Dia adil dan benar jalannya sehingga dia layak untuk disembah. Oleh setiap kita bahkan segala bangsa boleh sujud kepada Tuhan. Layaklah segala bangsa. Besar dan ajaib. Besarlah, ajaiblah karyamu. Adil dan benar. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karya.
dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Nyatakan layaklah, Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau yang layak disembah Tuhan. Dan kami mau memuji-muji kebesaran-Mu, karena Engkau besar dan ajaib. Segala karya-Mu, bahkan Engkau adil dan benarlah jalan. Kami mau melayakkan layaklah, Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh layaklah Tuhan, Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. jemaat mohon bangkit berdiri. Layaklah, Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. sebab Kau Allah, Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Karena itu turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta
Roh Kudus dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Matius 6 ayat 21 berbunyi demikian. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Selamat pagi sekali lagi untuk kita semua yang hadir di ibadah minggu ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya, untuk pertolongannya, penyertaannya yang menyertai dalam seluruh perjalanan kita sampai dengan di minggu saat ini. Di minggu yang kedua di bulan September ini. Mari Bapak Ibu kita juga boleh menghayati bulan September ini sebagai warga GKMI. Karena di bulan September kita merayakannya sebagai bulan perdamaian. Ya, jadi mari kita juga bersama-sama menjadi orang-orang yang menghadirkan perdamaian dalam setiap kisah perjalanan hidup kita. Dalam suka duka yang kita alami, biarlah nilai perdamaian itu menjadi sesuatu yang terus kita nyatakan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, tadi sudah beberapa hal yang sudah disampaikan dalam warta, mungkin sedikit saja saya mau tekankan tentang proses pelayanan, penjaringan dan terus peneguhan nanti majelis sudah didapatkan hasil dari pemilihan yang kita lakukan bersama. Dan minggu kemarin dan minggu ini sudah diwartakan dan mulai minggu depan nama-nama tersebut dari ranking yang teratas panitia akan memulai untuk mendekati ya, menanyakan untuk kesediaannya. Jadi karena itu juga bagi Bapak Ibu yang sudah mungkin tahu tentang ranking-rankingnya, ya mari juga boleh merenungkannya, menggumulkannya sehingga juga nanti ketika panitia mungkin mendekati Bapak Ibu ada jawaban yang baik yang boleh juga diberikan bagi pelayanan kita untuk seterusnya. Sehingga nanti diharapkan di ulang tahun di bulan Oktober kita akan juga merayakan hari ulang tahun GKMI sekaligus juga melantik majelis yang akan melanjutkan tongkat estafet pelayanan ya di gereja kita ini. Nah Bapak Ibu, biarlah itu semuanya juga boleh kita lakukan dengan penuh sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, juga saya mau mendoakan untuk Romano ya, yang akan minggu depan ya, kelihatannya akan kembali lagi ke Jepang untuk melanjutkan perjuangannya dalam belajar, dalam studi di Jepang, sehingga juga nanti harapannya, kapan rencana selesai? Tahun depan ya, harapannya tentu kan itu target ya, bisa selesai dan kerinduan juga mungkin nanti mau melanjutkan studi sampai dengan S6 ya. Enggak ada ya S6-nya, sampai S3 tentunya boleh juga terwujud ya. Romano selamat jalan nanti di Jepang sampai dengan baik dan juga boleh melanjutkan. Yang penting di sana juga tetap harus cari Tuhan terus ya. Karena kamu belajarnya secara ilmu matematika takutnya jadi enggak percaya lagi nanti sama Tuhan. Enggak ya, tetap harus percaya ya dengan Tuhan. Baik, begitu Bapak Ibu, nanti setelah ibadah saya doakan ya Romano ya. Ya baik Bapak Ibu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dalam hidup kita ini sering sekali kita juga memiliki mamon-mamon dalam hidup kita. Dan hari ini temanya adalah mamon yang tidak jujur. Ada yang menganggap bahwa mamon itu adalah seperti pernyataan yang kurang baik stigmanya di dalam mindset kita saat ini. Tapi rupa-rupanya setelah kita lihat dalam Alkitab, mamon itu adalah harta benda. Bisa emas perak, bisa uang, bisa keping dalam hal-hal yang berbau-bau fisik harta. Tetapi bukan selalu harta itu menjadi hal yang kurang baik ketika kita tidak mendewakan mereka,
maka sah-sah saja kita mencari uang, kita mencari harta benda. Karena kita pun semua bekerja mencari harta. Yang penting bukan mamon yang tidak jujur. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita selalu ingat bahwa Tuhan sayang kita. Tuhan sayang Bapak Ibu. Segala sesuatu yang dihadirkan untuk kita, termasuk harta kita, mamon kita, itu adalah berasal dari Tuhan. Asalkan kita melakukannya dan mempergunakan dengan baik, maka Tuhan pun berkenan untuk harta kita. Mari kita ingat Tuhan sayang kita. Tuhan sayang kamu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Agak dangdut Bapak Ibu ya. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Mengapa Tuhan memberkati kamu semua karena sayang? Mengapa Tuhan menyelamatkanmu semua karena sayang? Mengapa Tuhan menyembuhkan kamu semua karena sayang? Mengapa Tuhan memulihkan kamu semua karena sayang? Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Katakan, Tuhan sayang kamu, sayang kamu. katakan lagi. Tuhan sayang kamu. Mengapa Tuhan memberkati kamu semua karena sayang? Katakan kanan kirimu. Mengapa Tuhan menyelamatkan kamu semua karena sayang? Mengapa Tuhan menyembuhkan kamu semua karena sayang? Mengapa Tuhan memulihkan kamu semua karena sayang? Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Tuhan sayang kamu. Tuhan sayang kamu. Bapak Ibu, Tuhan begitu sayangnya kepada kita. Oleh karenanya mari kita bersukacita. Kita boleh terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa hanya Tuhan yang betapa besar kasih sayangnya buat kita. Mari kita lantunkan kembali tahukah dirimu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga
Kalau Bapak Ibu jemaat sendiri ya, tahukah? Nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Luar biasa, Tuhan sayang kita. Oleh karenanya terus ingat Tuhan. Terus ingat dan gaungkan dalam benak kita bahwa Tuhan begitu sayang buat kita. Sehingga kita tidak perlu menjadi mamon yang tidak jujur. Karena ada harapan. Ada harapan saat Tuhan masih sayang kita. Saat kita tidak lari dari Tuhan, ada harapan yang selalu hadir dalam hidup kita. Karena Dia setia, harapanku. Nyata dalam pegang hidupku dalam tangan darahmu salibmu tebus hidupku namamu berkuasa sanggup bangkitkan harapanku di dalammu hanya Kau Yesus kuatku ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan kasih-Mu karya. Kasih-Mu karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu salibmu tebus hidupku namamu berkuasa sanggup bangkitkan
tak pernah gagal Tuhan. Rencana-Mu tak pernah gagal dalam hidup kami. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalan-Mu, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan. Ku percaya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihkan. Nyatakan sekali lagi, satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku andalkan. Oh, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh, satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau ya Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Satu-satunya yang satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Oh, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau menyembuhkan, Tuhan penyembuh, Engkau memulihkan, Tuhan pemulihku. Sungguh biarlah itu menjadi sebuah iman kami, bahwa di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, sesungguhnya kami punya Engkau ya Tuhan, yang sangat bernilai mutlak dalam hidup kami. Karena dengan Engkaulah kami boleh menghadapi segala kisah kehidupan kami ini. Dan di dalamnya kami menemukan kekuatan, bahkan juga ada kedamaian yang terus boleh membuat kami menjalani hidup ini penuh dengan sukacita. Dan kami menjadi orang-orang yang tidak melekat dan terlekat kepada apapun yang sesungguhnya ada di dunia ini. Karena kami tahu bahwa semua yang ada di dunia ini adalah fana adanya dan sementara bentuknya. Biarlah kami Tuhan semakin melihat akan hal itu dan bahkan juga boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena itu hadirlah dan lawatlah kami, dan biarlah Engkau juga izinkan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang telah dipersiapkan. Dan biarlah semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ya, judul tema kita hari ini adalah Mamon yang tidak jujur. Ya, dari Lukas 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mari Bapak, Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita dapat membuka Alkitab kita dan menemukan dari Injil Lukas di pasalnya yang ke-16, lalu kita dapat memperhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang Bendahara yang Tidak Jujur. Jika kita sudah menemukan dari Lukas 16 ayat yang pertama sampai 9, mari kita sama-sama memperhatikan dan saya akan
menolong untuk membacakan kepada kita sekalian. Beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau setia membaca firman Tuhan, merenung-renungkannya, dan juga mau melakukan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Saya hakul yakin Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, di antara kita semua yang hadir dalam ibadah pada saat ini tidak adalah orang yang menginginkan hidupnya itu tidak ada dalam satu keadaan yaitu bahagia. Gak ada orang, saya yakin ya, benar ya, sepakat bahwa tidak ada di antara kita yang hadir pada saat ini kerinduan hidupnya itu tidak ada di dalam situasi yang tidak bahagia. Pasti kita semua ingin menjadi orang yang bahagia, betul ya? Bahkan paling bahagia di antara orang yang bahagia. Pasti itulah kerinduan kita sebagai manusia secara normal tentunya. Ya, kita ingin bahagia. Nah, karena itu menjadi salah satu tujuan yang ada dalam hidup kita, maka tentunya kita berusaha untuk mendapatkan hal tersebut, kebahagiaan tersebut. Ya, entah itu dengan kita membangun relasi yang baik, entah itu kita melakukan hal ini dan itu. Dan rupa-rupanya banyak hal yang lain yang kita kerjakan untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Dan rupa-rupanya Bapak Ibu, entah Bapak Ibu mau bersepakat, sering juga orang merasakan bahwa dia akan menjadi berbahagia dalam hidupnya ketika dia dipenuhi dengan segala materi yang diperlukannya itu. Atau dengan kata lain, orang akan mengatakan bahagia ketika dia punya uang. Dan uangnya tidak hanya berjumlah, bernilai sedikit, tetapi uangnya banyak. Nah, tadi karena itu dikatakan oleh Bu Dita, makanya kita bekerja, dan salah satu tujuan kita bekerja itu kan bukan hanya mau mencari jabatan kedudukan, tapi tentunya tujuan kita bekerja adalah pengen mendapatkan apa? Ya harta, uang, materi dalam kehidupan kita ini. Rupa-rupanya Bapak Ibu dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam capaian yang ingin dicapai untuk menjadi orang yang bahagia, ternyata uang itu menjadi salah satu
faktor yang penting untuk diusahakan, untuk dikerjakan. Ya, salah satu saya katakan. Jadi bisa juga yang lain ya. Tapi salah satu unsur yang penting itu adalah uang. Ya, boleh diklik. Ya, uang itu yang kita cari. Tapi Bapak Ibu juga kita boleh sadar bahwa kalaupun kita hanya memfokuskan dengan uang, tapi uang itu tidak akan bisa 100% secara mutlak memenuhi kebahagiaan kita. Karena itu saya katakan di situ, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi mempunyai uang lebih bisa membuat bahagia. Jadi ada memang paradoksnya, ada pertentangannya. Ya, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi mempunyai uang lebih bisa membuat bahagia. Betul ya? Bisa membuat lebih kita bahagia Bapak Ibu. Nah ini salah satu yang ada dalam kehidupan kita. Karena itu kita berusaha, kita menabung, kita bekerja pagi, siang, malam untuk mendapatkan itu. Dengan tujuan ya paling tidak kita bisa merasakan yang namanya kebahagiaan itu. Nah ada lagi kata-kata yang satu lagi Bapak Ibu ini. Nah ini juga dikatakan satu-satunya hal yang bisa membuat orang mabuk kepayang selain cinta adalah uang. Jadi selain cinta yang membuat orang itu mabuk kepayang, ternyata juga orang bisa dibuat mabuk kepayang itu adalah di dalam bentuk mencari uang. Ya. Uang menjadi hal yang paling menarik selain cinta. Betul juga ya. Kalau hanya kita ya cinta tapi nggak punya uang juga ya rumah tangga juga bisa berantakan ya. Nggak bisa kita makan itu cinta ya. Pokoknya anaknya lapar, haus, lalu suaminya bilang, istrinya bilang, "Pak, ini anak kita lapar, kita perlu beli makan, beras kita habis." Lalu suaminya bilang, "Pokoknya aku mencintai kamu, mah." Ya, kira-kira istrinya akan bahagia enggak itu? Dia berkata, "Wah iya sudah, saya percaya," gitu. Artinya dimakan itu cinta bisa perut kita kenyang Bapak Ibu? Enggak bisa juga. Kita mau pergi ke warung, lalu kita mau membeli beras, lalu tukang warungnya bilang, "Bayar Pak." Aku akan membayar dengan cinta. Kira-kira bisa dibayar itu berasnya? Pasti tukang warungnya bilang, "Bapak ini atau ibu ini yang belanja udah agak sedikit lari setelannya." Gitu ya. Derajat kemiringannya mungkin sudah berubah gitu. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, uang ini menjadi sesuatu hal yang penting. Materi. Nah rupa-rupanya itu juga yang sedang diajarkan oleh Yesus dalam teks bacaan kita. Ya. Dengan dia mengajar dengan memberikan perumpamaan. Jadi kalau kita lihat tadi bacaan kita itu bisa jadi bukan kisah nyata. Tetapi bentuk perumpamaan. Sebuah imajinasi, tetapi imajinasi yang tidak jauh dari kenyataan hidup. Ya, imajinasi yang Yesus sampaikan dalam pengajarannya, tetapi itu yang juga sungguh nyata dalam kehidupan manusia. Nah Yesus itu sering mengajar dengan salah satu metodenya dengan menggunakan perumpamaan. Nah lalu dia memberikan perumpamaan tentang sebuah kisah orang yang dikatakan bendahara yang tidak jujur. Nah kalau kita lihat teks bacaan kita tadi Bapak Ibu Saudara dan Saudari di ayat yang pertama. Di sana dikatakan ya, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Jadi rupa-rupanya memang menjadi sebuah kelaziman atau bahkan bisa dikatakan keharusan ketika ada seorang orang kaya itu memiliki pegawai yang diangkat untuk menjadi bendahara. Ya. Jadi tidak dia sendiri, berarti ini juga bisa kita katakan Yesus sedang menceritakan ini dalam kapasitas seorang yang kaya ini bukan hanya sekedar kaya-kaya biasa, tetapi ini orang yang benar-benar kaya. Ya. Mungkin kalau dikatakan seri uangnya itu udah nggak lagi ketahuan gitu. Jadi udah nggak berseri itu uangnya, materinya. Karena itu dia butuh ada orang yang menata kelola. Maka itu dipilihlah seorang bendahara. Yang salah satu tugasnya adalah mengelola apa yang ada dari si orang kaya ini. Ya, semua usahanya, semua harta miliknya, semua tagihan-tagihannya, semua uang-uangnya yang ada di luar, dialah yang diminta untuk mengelola. Tentunya si bendahara ini bukan bekerja volunteer. Ya, tentunya juga kita bisa bersepakat bahwa si bendahara ini bukan tugasnya itu sukarela. Ya,
tapi pasti dia juga mendapatkan bayaran, mendapatkan juga gaji. Yang pasti juga bisa kita duga sangat kuat, gajinya pasti juga sangat besar. Karena si orang kaya ini sudah sangat kaya, pasti juga dia akan membiayai si bendahara ini dengan baik. Tapi rupa-rupanya apa yang terjadi Bapak Ibu, kita lihat di situ ada penyelewengan yang dilakukan oleh si bendahara ini. Si orang kaya ini mempercayakan. Jadi mungkin dia nggak pernah, saya pernah dengar itu ada seorang artis ya, YouTuber itu, dia nggak pernah tahu berapa uangnya. Jadi sampai hari itu, dia itu sampai hari ini mungkin dia pernah berkata, saya tuh nggak tahu uang saya itu ada atau enggak. Yang tahu itu pokoknya bendahara saya. Dia yang ngatur. Sempat pernah saya panggil dia, saya tanya sama bendahara saya itu, uang kita itu sebenarnya masih ada apa enggak? Lalu si bendaharanya ini bilang ada gitu. Ya pokoknya dia nggak, di dompetnya juga dia nggak bawa dompet kemana-mana, nggak pernah. Pokoknya dia nggak pernah tahu berapa uang. Nah mungkin saya membayangkan seperti ini si orang kaya itu. Dia nggak sampai nggak pernah lagi tahu berapa sebenarnya asetku, berapa sebenarnya uangku. Pokoknya tak percayakan kepada kamu bendahara. Berarti ini kan bendaharanya sungguh-sungguh dipercaya ya. Dengan harapan ya kualitas pekerjaannya gak main-main. Bendaharanya gitu. Tapi rupa-rupanya mungkin kalau kita lihat di situ kita bisa menduga ya mendramatisir teks ini sepertinya si orang kaya ini dapat informasi gitu. Dapat informasi yang A1 yang bisa dipercaya, rupa-rupanya si bendahara itu ya melakukan penyelewengan. Karena itu di ayat yang kedua kan kita lihat di situ. Nah lalu si orang kaya ini memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa yang ku dengar tentang engkau? Ya, rupa-rupanya si orang kaya ini mendapatkan masukan, informasi dari orang lain tentang pekerjaan yang dilakukan oleh si bendahara ini. Yang selama ini dia nggak pernah tahu. Dia mungkin nggak pernah peduli. Yes, pokoknya aku bisnis is bisnis, masalah keuangan tak percayakan sama kamu. Tata kelola dengan baik. Tapi rupa-rupanya mungkin ada pembisik yang sampai ke telinga si orang kaya ini. Lalu karena itu dikatakan di ayat yang kedua. Ya, apa yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu. Rupa-rupanya memang benar-benar mungkin ini kalau kita lihat ayat 2 ini mungkin tidak hanya berhenti di situ. Tapi ada sebuah diskusi atau ada audit yang dilakukan si orang kaya ini. Dan benar-benar ketemu nggak jelas gitu. Tentang bagaimana tata kelola keuangannya. Karena itu dikatakan sekarang berilah pertanggungjawaban atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Dengan kata lain akhirnya si bendahara itu diapain? Dipecat. Dipecat karena ketidakjujurannya. Padahal bisa jadi tadi saya katakan sesungguhnya dia sudah dipercayakan dengan baik. Nah dari situ kalau kita lihat ceritanya selanjutnya terjadilah sebuah aksi yang dilakukan oleh si bendahara itu. Ya, nah Bapak Ibu yang menarik di sini kita boleh lihat ya. Kenapa kira-kira kita menduga kenapa si bendahara ini melakukan hal sedemikian rupa. Nah karena itu tadi di ayat yang ke-9 itulah muncul tema kita ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Sebab jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Muncul kata mamonnya di situ Bapak Ibu. Nah mamon itu apa? Mamon itu berasal dari bahasa Aram. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu sama dengan juga mamon itu bisa diartikan dengan aman. Tadi Bu Dita bilang mamon itu benda, uang dan segala macam. Ya semuanya itu dengan tujuan, mamon itu dengan tujuan adalah ingin membuat aman. Jadi ketika bicara tentang mamon, ini bicara tentang mau mendapatkan keamanan. Ya keamanan kalau kita kaitkan dengan perkataan saya di awal, ya kebahagiaan. Dengan mengandalkan mencari semua yang tadi itu. Dengan apa? Ya dengan kekayaan atau harta. Dengan harapan kalau memiliki itu maka akan aman hidupnya. Akan bahagia, gak ada persoalan, gak ada ketakutan, gak ada kegalauan.
yang dipercaya bisa memberikan keamanan. Nah, Bapak Ibu, saudara dan saudari, di situ saya berikan note, kalau kita lihat itu juga sebenarnya kisah ini tidak terlepas dengan kisah sebelumnya. Ya, di mana Yesus sedang juga menyampaikan kisah tentang anak yang hilang. Ya, di pasal ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-31. Nah, menarik Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini kan seringkali kisah dalam Lukas 15 tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, kita hanya melihat tentang si anak bungsu yang tidak baik itu yang meminta harta lalu dia pergi. Tapi kalau dikaitkan dengan mamon ini, dengan rasa aman ini, dengan kekayaan atau dengan harta dari kisah anak yang hilang itu menarik juga untuk kita melihat dari sikap si sulung, Bapak Ibu. Sikap si sulung itu ada persinggungannya dengan mamon ini. Dengan rasa aman itu. Dia akan protes, kenapa kamu, papaku memberikan semuanya itu, kamu gak pernah lagi. Kamu gak pernah juga memberikan aku kepada si sulung. Padahal aku itu sudah melakukan semua yang kamu minta. Itu kan ada ya, secara singkat kan gitu kan kurang lebihnya cerita itu. Nah itu juga menjadi sebuah mamon Bapak Ibu. Mamon ini juga ternyata bicara bukan hanya tentang kekayaan atau harta, tetapi bicara tentang idol yang ada di dalam diri kita. Itu juga ternyata mamon kita. Idol itu artinya sesuatu yang membuat kita itu menjadi nyaman. Dan kalau itu hilang, kita akan menjadi galau dalam hidup kita ini. Prestis lah, ya, penghargaan lah, pengagungan lah, ya, penghormatan lah. Itu seringkali juga menjadi mamon dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Yesus itu mau menyampaikan di sini bukan hanya bicara mamon, itu bicara tentang materi, tentang uang. Tapi ternyata kita juga punya mamon-mamon yang lain. Tentang harga diri kita. Seringkali itu juga menjadi mamon. Menjadi sesuatu yang membuat kita nyaman, aman. Kalau harga diri kita itu ya oke lah dihargai dan seterusnya. Karena itu kalau kita lihat Yesus sebenarnya sedang melihat akan hal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, lensa kita perlu kita buka dengan jauh. Dalam melihat teks ini. Sebenarnya teks ini punya juga capaian tujuan. Kalau kita lihat itu ada persinggungan yang sangat kuat dengan Keluaran 20 ayat 3. Yang dikatakan di situ itu sebagai bagian daripada hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya Tuhan di sini sebenarnya mau bukan bicara hanya sekedar mengkoreksi tentang bicara tentang kekayaan. Tapi bicara tentang hati. Bicara tentang pikiran kita. Tentang kebersatuan dalam seluruh hidup kita di dalam Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, saya mau katakan ketika kita coba perjumpakan Yesus dengan kekayaan, maka sesungguhnya kita akan bisa menemukan beberapa poin. Sepertinya juga minggu lalu sudah dikampaikan oleh Pak Agus bahwa ini bukan bicara kaya dan miskin dalam hidup kita itu. Yesus juga sepertinya Bapak Ibu saya mau katakan, Yesus itu tidak anti kekayaan. Jadi juga kita perlu belajar Bapak Ibu, karena kadang ada juga pengajaran penderitaan itu menjadi jalan untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan. Jadi karena itu menderitalah, semakin engkau menderita, maka engkau akan semakin menemukan kemuliaan Tuhan. Ya. Enggak begitu Bapak Ibu. Kalau begitu kita itu wah kita punya Tuhan yang begitu jahat gitu ya. Ya berarti kita nggak perlu kerja, nggak perlu punya tabungan. Tidak, Yesus tidak anti dengan kekayaan. Bahkan Yesus juga punya bendahara dalam komunitasnya. Betul ya? Yesus kan ada bendaharanya kan? Siapa bendaharanya Bapak Ibu? Yudas itu bendahara yang diminta untuk tata kelola keuangan. Yesus juga Bapak Ibu jangan bilang Yesus itu dalam berpelayanan dia tidak butuh uang. Yesus berpelayanan itu butuh uang. Ketika dia pergi ke sana nggak mungkin ketika dia naik perahu, lalu perahunya itu gratisan begitu. Harus ada juga bayar ketika dia mungkin pergi ke sana perlu makan, perlu apa bersama dengan murid-muridnya itu perlu ada uang. Karena itu Yesus yang pertama Bapak Ibu, poin yang pertama yang mau saya katakan, teks ini bukan berarti kita itu menjadi orang yang anti dengan kekayaan.
Jadi jemaat GKMI Bandung, menderitalah engkau. Semakin kau menderita, semakin usahamu bangkrut, semakin kau tidak punya duit, maka Tuhan akan semakin dipermuliakan melalui hidupmu. Enggak gitu Bapak Ibu. Tapi di sini kalau kita lihat ya, dari apa yang Yesus sampaikan itu, Yesus sedang mau mengatakan gini. Kekayaan atau apapun itu perlu kita kelola dengan baik dan benar. Perlu dikelola dengan baik dan benar. Nah karena itulah tadi kisah itu bicara tentang si bendahara itu rupa-rupanya apa yang dipercayakan kepadanya yang sepertinya tidak pernah diutik-utik oleh si tuannya, ternyata ketidakutik-utikan itu, apa itu bahasa tidak diutik-utik itu ya, ketidak diperhatikan tuannya itu disalahgunakan. Bablas ini, kepercayaan itu bablas, tidak lagi terkontrol dalam diri si bendahara itu, akhirnya dia, dikatakan di situ di ayat yang pertama, bendahara itu menghamburkan miliknya. Miliknya di sini bukan milik dia, milik si tuan itu. Tidak bertanggung jawab dia, tidak mengelola dengan baik dan benar. Dan juga karena itu diingatkan di ayat yang kedua menjadi poin penting bagi kita Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kalau kita lihat tadi Yesus tidak bicara tentang kita harus menderita, tidak. Tetapi kamu kaya, menjadi berhasillah selalu dalam hidupmu. Tetapi apapun yang engkau terima itu akan dipertanggungjawabkan. Itu poin penting Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Jadi karena itu minggu yang lalu sepertinya saya mendengar itu kan ini bukan bicara kita harus jadi miskin, bisa bicara orang kaya, tapi tata kelola kehidupan kita. Kenapa? Karena semua yang ada dalam hidup kita itu akan dipertanggungjawabkan. Itulah dikatakan di ayat yang kedua. Berilah pertanggung jawab atas urusanmu itu. Jadi Bapak Ibu apapun yang sekarang engkau sedang punyai dan miliki, jangan jadikan itu sebagai mamonmu untuk memuaskan dirimu. Tapi jadikan itu sebagai jalan juga untuk engkau mempermuliakan Tuhan. Nah karena itu kalau saya boleh katakan, satu kesimpulan dari ayat ini, Yesus mau katakan itu Bapak Ibu, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8 ya, dengan segala cerdiknya segala si bendahara itu ya kan, dia panggil orang-orang ya yang punya utang itu, lalu ini apa namanya, kalau istilah ekonominya apa itu Pak Bukit, itu berarti di reschedule apa diperubah itu ya utangnya, kalau tadi itu ya dari berapa lalu berapa ya, sekarang ini kan Menteri Keuangan kita agak keren gitu kan. Wah dia ambil duit berapa 200 triliun ya, nggak tahu ke OCBC nggak dapat kali ya, itu bank-bank plat merah kelihatannya yang dapat kucuran itu kan, wah itu ya diberikan semuanya. Nah karena itu ini sih kan kayaknya keren itu, tapi sebenarnya Yesus mau katakan bukan kekerenan caramu itu yang penting. Tapi kalau saya boleh simpulkan di ayat 3 sampai dengan ayat 8, Yesus mau mengatakan yang lebih penting itu adalah kejujuran, lebih penting daripada kecerdasan dalam kebohongan. Wah, itu keren tuh kalimatnya itu. Bohong itu perlu kecerdasan loh rupanya Bapak Ibu. Ya. Jadi bohong itu juga perlu kecerdasan, tapi bagi Yesus itu enggak keren. Tapi yang lebih keren itu adalah jujur. Kejujuran itu lebih penting daripada kecerdasan dalam kebohongan. Itu kan cerdas itu. Karena ketakutan si bendahara itu dia dikatakan tidak bisa nyangkul, ngemis malu. Lalu dia punya celing ide apa yang akan aku lakukan. Dia panggil tuh semua orang yang punya hutang. Lalu ditanya berapa hutangmu? Ya kan? Ayat yang kelima. Lalu ayat yang keenam. 100 tempayan minyak. Oke. Sekarang buat surat hutang baru. Sekarang hutangmu dipotong jadi 50 tempayan. Wah tentunya orang yang punya hutang kan senang ya. 50 hutangku hilang. Wah kan keren kan, dia mau cari muka lagi itu. Cerdas. Lalu yang ketujuh, berapa hutangmu? 100 pikul gandum. Potong 20, sekarang jadi 80 pikul. Rupa-rupanya si tuannya itu juga dengar itu. Ya 8, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Dipuji di sini bukan berarti oh kamu keren ya. Kamu punya belas kasihan, kamu punya kemurahan hati. Bukan. Memuji di sini dalam arti negatif Bapak Ibu. Ya,
Karena ia telah bertindak dengan cerdik katanya. Ya, lalu di situ Yesus katakan, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, karena itu saya bilang cerdik itu sama dengan cerdas. Dalam kebohongan mungkin begitu. Tapi Tuhan itu enggak pengen. Karena itu di ayat yang ke-9 dikatakan di situ menjadi poin pentingnya. Ya. Karena rupa-rupanya apapun yang dilakukan dalam ketidakjujuran itu sesungguhnya itu tidak akan menolong dalam hidupnya. Karena itu kalau saya boleh katakan itu ada kalimat kekayaan pada akhirnya tidak dibawa saat meninggal. Karena ia tidak berkuasa atas kehidupan. Yang dibawa adalah kualitas pengelolaan hidup. Nah, Tuhan mau bilang itu. Ini bukan bicara kita harus jadi miskin dan tidak, tapi bagaimana kita mengelola semua yang ada itu dengan baik di hadapan Tuhan. Itu poinnya, Bapak Ibu. Itu poin pentingnya. Jadi karena itu ya saya mendoakan juga semua, nggak ada yang saya doakan jemaat GKMI Bandung ini, Tuhan biarlah jemaat GKMI Bandung yang saya gembalakan, yang saat ini kau percayakan dalam pengembalaan saya, biarlah jemaat ini hidupnya itu menderita. Biarlah usahanya bangkrut. Biarlah pekerjaannya itu di PHK. Enggak. Saya doakan semuanya di sini sukses Bapak Ibu. Tapi yang penting itu ketika engkau mengalami sukses itu jangan lupa dengan Tuhan. Perlu dikelola dengan baik. Karena itu ayat 10 dan ayat 11 menjadi penting juga Bapak Ibu. Dikatakan di ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Artinya kalau kita terlalu terlekat dengan semuanya itu, lalu padahal semuanya itu kan tidak kita akan bawa. Tapi yang penting adalah kualitas pengelolaan hidup kita ini yang akan kita bawa ketika kita kembali kepada Tuhan. Ya. Tuhan nanti ketika kita datang kepadanya enggak nanya, Budita, selama kamu hidup, berapa yang kamu kumpulkan? Berapa yang kamu dapatkan? Berapa depositomu di bank A, di bank B, di bank C? Kira-kira Tuhan tanya itu enggak? Enggak kan? Tetapi Tuhan akan sepertinya akan bertanya, gimana kasih karuniaku yang sudah kuberikan kepadamu? Gimana keselamatan yang sudah kukerjakan itu kamu kelola dengan baik? Itu yang lebih penting Bapak Ibu. Bukan ketika kita juga datang, Tuhan aku di dunia ini sudah menderita. Aku udah miskin semiskin-miskinnya. Sekarang aku di surga dikayakan dong. Disenang-senangi dong. Yang enggak gitu juga. Tetapi yang penting itu adalah bagaimana kita mengelola, menata kelola kehidupan kita ini. Karena semuanya itu tidak dibawa. Karena itu ketika engkau diberikan. Makanya tadi kemarin saya dengar tuh, orang tuh kadang-kadang kan gitu kan. Hari ini dia rindu pengen punya ini. Ya kan? Tiba-tiba oke, dia dapat. Senang, bahagia. Tapi besoknya udah enggak bahagia lagi. Pengennya apa? Tambah 2 gitu kan. Dapat. Salah enggak dapat ini Bapak Ibu? Tambah 2 jadi. Enggak salah. Tapi jangan sampai ketika sudah tambah lagi, hatinya tidak lagi terkelola dengan baik di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi mamon kita. Akhirnya itulah yang menjadi idola kita. Itulah yang menjadi sembahan kita. Dan Tuhan sepertinya tidak ingin kita ada di sana. Nah kalau kita lihat tadi juga si Tuhan itu cerita itu, Tuhan biarkan sepertinya. Kita boleh mengelola hidup ini, Tuhan percayakan. Dia gak pernah cawe-cawe, dia gak pernah lihat-lihat. Tapi bukan berarti itu membuat kita menjadi orang yang bebas sebebas-bebasnya. Nah di ayat kedua tadi akhirnya Tuhan dapat informasi. Dia panggil bendaharanya, ketemu udah gak bisa lagi ngomong A, I, U, E, O. Bener, ternyata gak jujur dalam tata kelolanya. Karena itu Bapak Ibu, saya mau katakan materi itu enggak ada yang jelek. Ya. Saya mau katakan uang itu bukan negatif. Yang membuat dia jadi negatif itu siapa?
kitanya. Semuanya itu netral adanya. Apapun itu netral. Kitalah yang memberi tekanan, dia menjadi tidak netral itu. Dia menjadi baik atau dia menjadi buruk. Dia menjadi Tuhan kita atau dia hanya menjadi bagian yang kita sadari sebagai titipan daripada Tuhan. Yang perlu kita kelola dengan baik. Ya. Itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Jadi karena itu mamon itu bukan hanya bicara tentang uang, tapi juga bicara tentang bagaimana kita mencari keamanan dalam hidup ini. Apakah kita merasa aman hanya karena semua yang kita miliki? Tapi jadilah engkau aman karena engkau ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam engkau. Nah, jikalau itu yang kita hayati Bapak Ibu, karena itu saya mau katakan Tuhan itu sesungguhnya tidak selalu membuat yang baru dalam hidup kita ini. Tapi Ia menjadikan engkau, kita ini memandang dengan cara yang baru dari hal yang lama. Jadi di dalam Tuhan itu tidak selalu bicara tentang hal yang baru. Tetapi di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang membuat kita memandang sesuatu yang lama itu dengan cara pandang yang baru. Itu yang lebih penting Bapak Ibu. Bagaimana kita memandangnya dengan pandangan yang baru. Termasuk dengan semua yang ada dalam kehidupan kita ini. Dengan segala apa yang Tuhan percayakan. Perlu kita pandang dengan cara pandang yang baru. Dan tentunya cara pandang kita itu adalah di dalam Tuhan. Lensa kita itu perlu menjadi lensa yang difokuskan oleh kasih karunia Tuhan. Nah, saya temukan ayat ini Bapak Ibu, Amsal 28 ayat 6. Dikatakan di situ, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Ini menarik ini, ternyata si pengamsal pun pernah berkata. Ya bukan berarti juga kemiskinan itu menjadi sesuatu kebenaran ya. Menjadi sesuatu yang perlu kita capai. Bukan itu. Standar kita harus menjadi orang yang berhasil, yes. Bukan berarti kita menjadi miskin itu menjadi luar biasa, mulia di hadapan Tuhan. Tidak juga. Kalau kemiskinan itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup ini, maka Tuhan gak mau datang ke rumah, siapa itu pemungut cukai? Bisa jadi Zakheus itu kan juga adalah salah satu sponsornya Yesus dalam berpelayanan, ya, menolong dia dalam berpelayanan. Nah, kalau Amsal itu mau mengatakan lebih baik di sini artinya apa? Kita mengelola semuanya itu dengan benar di hadapan kehidupan kita ini. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, tema kita mamon yang tidak jujur ini mau mengingatkan kita tentang apa? Poin paling pentingnya adalah ini bicara tentang idol kita itu. Apa yang menjadi Tuhan sesungguhnya dalam hidup kita ini? Apakah Tuhan kita itu adalah materi-materi? Karena dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan, sukacita saja. Kalau itu hilang membuat kita menjadi orang yang paling malang sedunia? Seharusnya tidak. Tapi kalaupun kita dapatkan semua itu, segala kelimpahan itu, jangan jadikan itu sebagai mamon, sebagai idol, sebagai sembahan kita. Sehingga kita menjadi orang yang sangat-sangat takut ketika dia pergi dari hidup kita. Tetapi takutlah ketika kasih karunia Tuhan itu tidak lagi kita rasakan dalam hidup kita. Takutlah ketika Tuhan tidak lagi menoleh kepada kita. Takutlah ketika kita merasakan Tuhan menjadi pribadi yang sudah jauh dari hidup kita. Itu yang lebih penting Bapak Ibu. Karena itu keselamatan yang Tuhan berikan. Next. Bukan hanya tentang selamat. Jadi keselamatan itu yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya bicara, oh saya sudah selamat. Tetapi lebih daripada yaitu adanya perubahan dalam sikap hidup kita terhadap apapun. Itu yang lebih penting Bapak Ibu. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita bukan hanya bicara saya sudah selamat. Tapi keselamatan itu sesungguhnya harusnya mengajak kita mengalami perubahan dalam sikap hidup. Bukan hanya 1, 2. Tetapi secara holistik terhadap apapun termasuk di dalamnya tentang materi-materi yang kita ada dan kita miliki. Kita harus berubah dalam memandangnya, ya. Berubah dalam menilainya, berubah di dalam menyikapinya. Ya. Sehingga
Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak takut ketika itu menjadi tiada lagi dalam hidup kita. Tetapi kita juga menjadi orang yang tetap berbahagia di hadapan Tuhan ketika itu datang dalam hidup kita. Dan itu pun kita persembahkan juga untuk kemuliaan Tuhan. Kita hidup di dalam kejujuran. Kita hidup bukan di dalam tipu-tipu dengan Tuhan. Saya tutup Bapak Ibu. Di dalam perjanjian baru ada kisah enggak itu siapa yang menipu Rasul? Ketika dia siapa? Ananias sama siapa? Safira. Kalau dibaca teksnya itu sebenarnya ya Rasul itu memarahi tipuannya atau apanya sesungguhnya Bapak Ibu? Karena dia enggak apanya, dia kan tipu, segini yang sudah kujual, segini yang kuberikan. Ketidakjujurannya kan yang sebenarnya yang menjadi poin daripada Rasul itu yang dilihat. Bukan masalah berapa yang dia berikan. Bukan berapa masalah yang dia persembahkan. Tetapi yang dipersoalkan itu adalah ketidakjujurannya. Ketidakjujurannya. Jadi Tuhan itu bukan berapa masalahnya engkau berikan kepada Tuhan. Kadang-kadang ada bahasa dikatakan Tuhan kita kan sudah kaya kan. Tapi yang Tuhan mau lihat itu adalah bagaimana hati kita itu sesungguhnya. Ada enggak tetap kemurnian, kejujuran, ketulusan kepadanya selalu dalam hidup kita. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu kan sesungguhnya kita belajar terus berubah. Ya. Tapi perubahan ini bukan berbicara tentang membalikkan telapak tangan lalu langsung bisa Bapak Ibu. Enggak ya. Tapi ini sebuah proses yang memang harus terus-menerus kita jalani dalam melihat segala kehidupan kita. Jangan-jangan juga mamon kita itu bukan hanya tentang uang, tapi juga banyak hal lain lagi Bapak Ibu. Dan kita tidak jujur dengan hal itu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Cek. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk perumpamaan yang sudah Engkau pernah ajarkan kepada para murid-murid-Mu. Dan juga sesungguhnya itu sedang Engkau juga mau sampaikan kepada kami. Biarlah kami Tuhan boleh belajar juga untuk menata kelola semua yang ada dalam hidup kami ini untuk Engkau ya Tuhan. Menjadikan semua yang ada dalam hidup kami ini bukan hanya sebagai pengejaran untuk kebahagiaan kami semata-mata. Tapi semua yang ada itu kami kelola untuk menyenangkan Engkau yang juga sesungguhnya sudah terlebih dahulu menyenangkan hati kami dalam karya keselamatan-Mu. Biarlah Tuhan semua apa yang ada dalam hidup kami ini kami boleh persembahkan untuk Engkau Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama kembali mengucapkan komitmen pemuritan kita dengan bersungguh-sungguh berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya Bapak Ibu, pagi hari ini kita diingatkan bahwa dalam hidup kita perlu
sebuah hal yang aman dalam hidup kita, dan biarlah keamanan yang kita dapat bukan berasal dari harta, bukan dari mamon yang tidak jujur, tapi biarlah aman yang kita rasakan itu benar-benar dari harapan kita kepada Tuhan. Karena hanya pengharapan kepada Tuhanlah yang boleh membuat kita aman, karena kita selalu merasa aman di dalam Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan sekali lagi, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku, pendoa syafaat dipersilakan. Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu Tuhan. Ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Percaya saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, sebelum berdoa saya ingin mengawali dengan kita akan baca 2 Tawarikh 7 ayat 14 ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini kita tahu ya, begitu banyak gejolak di dalam negeri ini dan di
Indonesia, di luar negeri juga. Saudara tahu di Nepal apa yang terjadi? Malaysia bergejolak, Jepang barusan Perdana Menterinya mengundurkan diri, betul ya Romano? Kemudian Amerika melakukan intervensi dengan Venezuela. Begitu banyak, Timur Tengah. Saudara tahu di mana ada tempat aman? Tadinya saya berpikir pada waktu kemarin kejadian demo-demo, ada temannya Pak Amir yang bilang, yuk kita ke Bali aja, memang di sana ada tempat, yuk kita ke Bali aja. Ternyata Bali banjir. Di mana ada tempat aman di dunia ini? Tidak ada satupun tempat aman di dunia ini. Hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ada di dalam Dia, kita akan aman. Satu hal lagi, saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Gejolak begitu luar biasa, sampai gudang garam mem-PHK karyawannya. Begitu mengerikan, ya. Apa yang harus kita lakukan? Supaya terjadi hujan pertobatan di negeri ini, sehingga negeri ini bisa pulih. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan, harapan kami yang boleh kami andalkan. Tuhan Yesus Maha Baik, pagi ini kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami ingin Tuhan mengadukan setiap persoalan hidup kami Tuhan. Dunia itu sudah begitu bergoncangnya, kedatangan Engkau sudah begitu dekat Tuhan. Kami mau tetap ada di dalam jalur-jalur-Mu. Kami mau tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu. Kami tahu Tuhan, tempat yang aman hanya di dalam Engkau, bukan di tempat yang lain. Untuk itulah Tuhan, kami datang padamu setiap detik menit Tuhan, setiap helaan napas kami Tuhan. Kami hanya mau dekat dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau jauh dari Engkau, karena pada saat kami jauh kami akan jatuh di dalam dosa Tuhan. Untuk itulah Tuhan, kami mau datang padamu Tuhan. Khususnya pagi ini kami datang, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang kembali Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat gereja-Mu di tempat ini, yang sungguh sudah Engkau jadikan saluran berkat Tuhan, khususnya buat orang-orang di sekitar ini Tuhan. Biar mereka boleh datang berbondong-bondong mencari Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan. Karena kami tahu keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan di tempat lain, bukan di dalam nama lain. Hanya Engkau Yesus, Engkaulah sumber keselamatan kami. Tuhan Yesus Maha Baik, pagi ini kami datang, kami membawa setiap persoalan hidup kami Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan di luar Tuhan begitu banyak Tuhan berita-berita yang menggemparkan, yang menyakitkan, yang mengerikan. Tetapi kami tahu juga satu hal, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada keamanan, ada jalan keluar, ada berkat, dan segala hal yang kami butuhkan, kami rindukan, kami perlukan, kami tahu Engkau sudah menyediakan. Tuhan Yesus Maha Baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami juga membawa Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang mungkin membutuhkan Tuhan kembalinya Tuhan satu damai sejahtera dalam keluarganya. Engkau tolong, Engkau jamah, Engkau berikan Tuhan damai sejahtera Tuhan Yesus. Anak-anak boleh kembali kepada ayah ibunya, ibu bapak boleh kembali Tuhan bersatu Tuhan Yesus. Berikan damai sejahtera, sukacita Tuhan di dalam keluarga-keluarga. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, mungkin ada saat ini Tuhan banyak sekali Tuhan anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang saat ini sedang mengalami problema, baik itu problema rumah tangga, baik itu problema sakit penyakit, pekerjaan yang dibutuhkan, keuangan yang saat ini sulit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang sanggup memberikan, nama yang sanggup menyediakan. Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Kami mau berbalik dari jalan-jalan kami Tuhan. Kami hanya mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, Kau jamah gereja-Mu Tuhan Yesus.
Engkau jamah kelangsungan gerejamu di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau juga memberikan kekuatan ekstra untuk hamba-Mu Pak El Tuhan Yesus, beserta dengan ibu dan putrinya. Biar boleh terus Tuhan Yesus, fokus hanya kepada Tuhan Yesus, mewartakan berita-Mu Tuhan, mewartakan tentang Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau juga menjamah Tuhan Yesus, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan juga jamah, berikan kekuatan ekstra Tuhan, menghadapi situasi Tuhan Yesus, zaman saat ini Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Apabila ada anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, terbaring sakit, mungkin pesakitnya tidak kunjung sembuh. Dokter sudah angkat tangan, kami percaya Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan Tuhan, bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia yang tetap Engkau kasih Tuhan Yesus. Ampuni bangsa ini Tuhan, pulihkan bangsa ini Tuhan Yesus, supaya terjadi hujan pertobatan. Mereka boleh mengenal Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sanggup memberikan keamanan, yang sanggup memberikan pemulihan juga Tuhan terhadap bangsa ini Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah bangsa ini Tuhan, khususnya dari pucuk pimpinan yang paling tinggi Tuhan, Bapak Presiden Tuhan Yesus, sampai dengan Tuhan Yesus yang paling bawah sekalipun. Setiap aparat yang ada Tuhan, baik TNI, Polri, Tuhan jamah, para menteri semuanya Tuhan jamah Tuhan. Ingatkan pada mereka bahwa waktunya sudah dekat, mereka harus mengenal Engkau Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati Tuhan Yesus. Oh Tuhan, dunia ini Tuhan Yesus, yang juga sudah mendekati Tuhan Yesus. Akhir zaman, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, supaya semakin banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya Tuhan, kami juga mau serahkan kembali Tuhan hari-hari ke depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mampu dan tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Kami mau berjalan bersama Engkau. Pegang tangan kanan kami Tuhan, supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Berkati pekerjaan kami, berkati kehidupan kami, berkati usaha kami, bisnis kami, profesi kami, studi anak-anak kami letakkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau yang membimbing kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh kerinduan kami Tuhan. Doa-doa kami, keluarga kami Tuhan Yesus. Orang tua kami, anak cucu kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Engkau menolong kami. Engkau menjamah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuatkan kami Tuhan Yesus. Seperti Engkau katakan kepada Yosua, teguhkan kami ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga membuat pembedaan Tuhan antara anak-anak Tuhan dan bukan. Dan biarlah menaruh kami di tanah Goshen, tanah yang penuh susu dan madu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami tahu doa kami jauh dari sempurna. Biarlah Engkau yang sempurnakan. Lebih daripada yang kami pikirkan, lebih daripada kami minta dan kami doakan. Di dalam satu nama yang agung, nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami tinggikan, kami muliakan, kami harapkan, kami sembah. Kami alaskan semua doa ini, dan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menerima hasil penayangan hasil pemilihan calon majelis. Dipersilahkan. Pagi Bapak Ibu semua, izin
izin untuk menyampaikan kembali terkait pengumuman hasil pemilihan calon penatua dan diaken. Ini yang kedua, next. Nah ini yang hasilnya yang minggu lalu kami sudah sampaikan, dan ini nama-nama yang untuk hasil penatua sebelah kiri dan diaken yang sebelah kanan. Nah kalau kita lihat di situ ada kombinasi beberapa nama dari yang muda dan juga yang udah senior. Dan selanjutnya kita percaya ini bukan sekedar bicara organisasi gereja, tapi ini juga sebuah momen rohani ya, karena kita bicara tentang gereja yaitu tubuh Kristus. Tapi mari kita jujur, seringkali kita bicara soal gereja, kepengurusan, kepemimpinan, itu ada pergumulan yang nyata, yaitu generasi yang lebih tua atau senior seringkali mungkin berkata, biarlah yang muda saja udah yang melanjutkan, tenaga saya udah nggak banyak. Atau yang muda berkata, saya belum siap, biarlah udah yang tua tetap lanjutin aja. Tapi kalau yang tua mundur, yang senior, yang muda bisa gagal. Atau kalau yang muda nggak mau bangkit, yang tua kelelahan juga, capek gitu. Karena itu ada satu kebenaran Bapak Ibu semua, yang muda butuh yang tua, yang lebih senior, dan yang lebih senior butuh generasi muda juga. Nah selanjutnya, selain itu banyak orang membayangkan kaderisasi gereja itu seperti pertandingan lari estafet. Dalam lari estafet, setelah tongkat diserahkan, pelari lama tuh berhenti dan pelari baru berlari sendirian. Tetapi sesungguhnya kaderisasi gereja itu lebih mirip seperti parade obor olimpiade. Bayangkan obor yang sebelumnya yang lama nyalakan obor yang baru. Lalu obor yang baru itu bersama dengan nyala api di atasnya jalan gitu. Tapi obor yang lama itu nggak padam gitu. Sehingga keduanya tetap menyala. Nah inilah gambaran kaderisasi gereja seharusnya. Generasi baru bawa api dengan semangat yang baru, tetapi generasi sebelum-sebelumnya itu jangan padam, tetap menyala dengan mendukung dalam doa, nasihat, dan hikmat. Artinya kaderisasi dalam gereja itu bukan soal berhenti atau digantikan, tapi kesinambungan terus. Nah selanjutnya, Bapak Ibu, gereja yang kuat itu gereja yang lintas generasi. Bapak Ibu, hati Tuhan itu selalu tertuju pada jiwa-jiwa. Tanpa gereja yang kuat, gak akan ada penuaian jiwa-jiwa. Baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kalaupun ada kuantitas, maka kemungkinan besar kualitas tuaiannya itu rendah. Kualitasnya itu rendah, gak bagus. Dan gereja yang kuat itu gereja yang gak bisa berjalan masing-masing itu sendiri-sendiri. Melainkan harus terhubung lintas generasi muda, tengah, semua senior, jalan bareng. Dan firman Tuhan sendiri ngasih teladan buat kita semua. Allah kita itu memperkenalkan dirinya bukan sebagai Allah Abraham saja, tapi Allah Ishak, Allah Yakub. Artinya itu Tuhan yang lintas generasi. Dia bukan Allah yang bekerja di satu generasi, tapi generasi ke generasi. Yang senior punya pengalaman, punya kebijaksanaan, nilai-nilai iman. Tapi yang muda punya energi, teknologi, inovasi, kecepatan. Maka kalau digabung hasilnya gereja yang kuat. Nah selanjutnya, namun dalam hal ini hati-hati jangan sampai terjebak dengan mentalitas transaksional. Apa itu? Mungkin ada orang yang ada namanya ngelihat di daftar itu, terus menerima panggilan jadi penatua atau diaken dengan motivasi yang salah. Mungkin misal saya takut kalau jemaat nanti nilai atau menghakimi saya kalau nanti saya menolak. Atau mungkin ada juga yang berpikir kalau saya mau melayani mungkin Tuhan akan memberkati saya lebih banyak. Dan kalau pelayanan kita itu dibangun atas dasar itu semua, transaksional, maka cepat lambat kita pasti kecewa, putus di tengah. Nah tapi yang harus ditanyakan itu apakah tempat saya di sini sesuai talenta saya, sehingga saya bisa nyatakan Tuhan lebih lagi. Ingatlah Tuhan sudah dan terus mengasihi kita tanpa syarat, baik kita itu mau jadi majelis atau bukan. Tapi seharusnya yang benar, next, respon kita itu not my will but your will be done. Nah bukan kehendak saya tapi kehendakmu yang terjadi. Not my will but your will be done. Nah inilah biar bukan kehendakku, bukan tapi kehendakmu yang terjadi. Biar ini terus terulang dalam setiap segi kehidupan kita juga semua. Seperti Maria menjawab, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Bukan berdasarkan istilahnya kenyamanan, kita mau cari kenyamanan, comfort zone, tapi berdasarkan kesetiaan dan ketaatan. Saudara-saudara semua, biarlah pemilihan calon penatua ini bukan hanya sekedar rutinitas 3 tahun sekali,
Tapi saya berdoa supaya ini jadi momentum revival kebangkitan rohani buat GKMI Bandung kita di sini. Saat dimana Tuhan tuh bangkitkan hati-hati yang baru dari yang terpilih, tapi juga gak mematikan generasi lama yang sebelumnya. Saat dimana Tuhan tuh ngajak kita bersama lintas generasi untuk satu tujuan, yaitu kuantitas tuaian jiwa yang matang, berkualitas. Nah, selanjutnya penutup buat para calon majelis yang terpilih, buat kita semua, Lukas 22, saya mau bacakan dari Lukas 22 ayat 26 berkata, orang yang terbesar di antaramu harus jadi yang terkecil dan pemimpin haruslah menjadi seperti pelayan. Ini adalah standar kepemimpinan dalam kerajaan Allah. Pemimpin itu bukanlah yang paling tinggi, tapi yang paling rendah hati. Pemimpin bukanlah yang dilayani, tapi yang siap melayani. Karena itu janganlah lihat sebagai beban atau posisi saja, tapi sebagai panggilan yang perlu didoakan bila mana itu kehendak Tuhan bagi Bapak Ibu semua. Dan jangan lihat ini kayak pekerjaan tambahan, tapi sebagai kesempatan untuk dipakai Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan melalui majelis baru ini nanti gereja kita bisa semakin kuat, bertumbuh dan berdampak. Amin. Kita sudah diberkati dengan banyak hal dan tadi juga firman Tuhan serta banyak hal yang kita alami di minggu-minggu ini. Oleh karenanya kita mau mengembalikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita melalui persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami merasa aman oleh karena naungan-Mu Tuhan. Kami merasa aman dalam kehidupan ini karena kebaikan dari Tuhan, karena kesetiaan dari Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Bahkan Tuhan berkat begitu banyak tercurah, kesehatan, kekuatan, sukacita, dan banyak hal yang Tuhan sudah berikan. Oleh karenanya pagi hari ini Tuhan kami mau berikan sebagian dari berkat itu. Biarlah Tuhan Kau memberkati menyertai setiap hati kami di dalam kami memberikan. Bagi kami yang saat ini belum mampu memberikan Tuhan, kiranya Kau berikan hati buat kami. Di minggu-minggu yang akan datang Kau juga ketuk pintu hati kami untuk dimampukan memberi kepadamu. Inilah Tuhan, kami siap untuk memberi. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Amin. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian Aku Diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah
Serahkanlah hatimu kepada Tuhan Allahmu yang sungguh mengasihi engkau, dan biarlah engkau pulang dengan membawa damai sejahteranya. Tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera dalam seluruh hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Silakan bersatu.